kita ulang lagi. Jadi andaikan P-nya itu sama dengan A per B, dengan AB bilangan bulat positif. Andaikan lihat rasional, ya berarti bisa dituliskan seperti ini. Kemudian kita buat fungsi fx, fungsinya seperti ini. B pangkat n kali x pangkat n dikali P min x dipangkatkan n dibagi dengan n faktorial. Ya. Nah sekarang kalau P-nya kita ganti dengan si A per B ini, ya. Kemudian B pangkat n-nya, ini kan sama-sama pangkat n. Si B-nya bisa masuk ke dalam. Ya. Jadi B dikali A per B jadinya A, kemudian B dikali X jadinya BX. Jadi bisa disederhanakan seperti ini, si fungsinya. Nah, kalau kita lihat, si fungsinya ini merupakan fungsi polinom. Ya, fungsi polinom. Nah, secara umum, kalau kita punya fungsi polinom seperti ini, kita bisa mengetahui informasi tentang koefisien X untuk setiap pangkat lewat turunan. Ya. Katakanlah kita mau melihat turunan ke K dari polinom Px ini. Ya. Oke, kita ingin melihat turunan ke K dari polinom Px ini. Nah, berarti kalau kita turunkan suku-suku berderajat yang kecil, ini, ya, ini akan habis kalau diturunkan sebanyak K kali, karena pangkatnya cuma sampai X pangkat kali 1. Ya. Jadi untuk menurunkan Px sebanyak K kali, sama aja dengan menurunkan si sisanya yang ini sebanyak K kali. Nah, kalau kita lihat bagian suku yang pertamanya saja, ini, apa yang terjadi kalau dia kita turunkan sebanyak K kali? Kalau kita turunkan sekali, berarti kita kalikan dengan K, karena si pangkatnya turunkan K. Kemudian pangkatnya berubah menjadi K-1. Diturunkan 2 kali, si K-1-nya juga turun. Ya. Oke, kita lakukan terus ini, sampai terakhir kita kalikan dengan 1. Ini harusnya ada titik-titik. Terima kasih yang kasih komentar. Saya juga lihat komentarnya telat. Maaf sekali. Oke, seperti itu. Kemudian suku yang berikutnya di sini, karena pangkatnya lebih tinggi, ketika diturunkan sebanyak kali, dia pasti masih mengandung X. Demikian juga dengan suku-suku lainnya. Berarti semua sisanya bisa kita tuliskan sebagai X kali sesuatu. Ya. Sehingga sekarang kalau kita substitusikan X sama dengan 0, ke kiri dan ke kanan, yang mengandung X-nya akan habis tadi, yang X kali sesuatunya. Tinggal sisanya adalah AK dikali K faktorial. Ya. Atau bisa kita baca juga bahwa koefisien dari X pangkat K-nya bisa kita dapatkan lewat turunan ke K di titik 0 dibagi dengan K faktorial. Ya. Oke. Nah, Anda mungkin yang sudah belajar kalkulus 2 mengenali hal ini, ya. Mengenali si P turunan ke K di 0 dibagi K faktorial. Itu kan koefisien dari X pangkat K untuk deret Maclaurin si Fx. Kalau kita punya polinom, deret Maclaurinnya ya persis si polinom itu sendiri. Ya. Karena kan deret Maclaurin itu tujuannya adalah untuk menaksir fungsi yang rumit-rumit ya menjadi polinom. Kalau dia sudah polinom, ya deretnya dia sendiri. Ya. Oke. Nah, kemudian kita definisikan fungsi f besar didefinisikan lewat f kecil. Ya. Jadi definisinya adalah x dikurangi dengan turunan kedua, kemudian plus, jadi alternatif. Minus, plus, minus, plus, kemudian kita ambil turunan yang genap-genapnya saja. Turunan ke 0, turunan kedua, keempat, sampai turunan ke 2n. Ya. Kemudian kita lakukan turunan kedua dari f besar ini. Ya. Si f besar ini kita turunkan 2 kali. Saya cek komen dulu. Siapa tahu saya melakukan hal-hal yang stupid lagi. Oke. Si f besarnya kita turunkan 2 kali. Jadi kalau ini diturunkan 2 kali, hasilnya yang ini. Yang ini diturunkan 2 kali, hasilnya yang ini. Yang terakhir ini diturunkan 2 kali, hasilnya yang sebelah sebelumnya. Ya, di sini diturunkan 2 kali jadi seperti ini. Ini n. Oke. Ya. Nah, kemudian yang terakhir kita turunkan 2 kali jadinya min 1 pangkat
Ini kayaknya min 1. Ya, betul seperti ini. Ya, kalau di sini plus, ini min 1 pangkat N min 1. Jadi ini yang berikutnya min 1 pangkat N, F 2N tambah 2 X. Oke. Nah, tapi si F kita tadi, ini, berapa derajat si fungsi fx ini? Di sini ada X pangkat N, di sini dari sini ada X pangkat N juga. Jadi derajatnya adalah X pangkat 2N. Ya, derajatnya X pangkat 2N. Berarti kalau diturunkan sebanyak 2N plus 2 kali, maka hasilnya apa? Jadi yang bagian ini, hasilnya adalah 0. Ya. Karena kita menurunkan lebih sering dibandingkan dengan eksponen yang kita miliki, dengan pangkat yang kita miliki. Nah, berarti sekarang kalau si F besar dan turunan keduanya kita jumlahkan, ini saling menghilangkan. Ini hilang dengan ini. Ini hilang dengan ini. Semuanya hilang. Ya. Kecuali yang suku pertamanya, si fx. Berarti kalau dijumlahkan, F besar X ditambah F double aksen X, hasilnya F kecil X. Ya. Oke. Oke, berikutnya tadi kita tinjau lagi si fx kita itu kita kenali dia polinom, ya. Nah, sekarang pangkat terkecil yang dimiliki oleh fx itu apa? Ini kan si fx-nya itu adalah x pangkat n dikali sesuatu. Ya, berarti minimal pangkat terkecil yang munculnya itu adalah n. Ya. Jadi ini suku dengan pangkat terkecilnya adalah pangkat n, suku dengan pangkat terbesarnya adalah pangkat 2n. Berarti si fx-nya bisa kita tuliskan seperti ini. Ya. Konstanta kali x pangkat n tambah seterusnya seperti itu. Ya. Nah, sekarang kalau kita turunkan ini ya, sebanyak k kali dengan k-nya adalah mulai dari 1 sampai n-1 ya. Kalau kita turunkan lebih kecil dari pangkat yang muncul di situ sebanyak maksimal n-1 kali, maka kalau kita turunkan si ekspresinya masih mengandung x. Sehingga kalau kita substitusikan pada turunan ke k tersebut x sama dengan 0, hasilnya apa? Karena masih ada x, dimasukkan x sama dengan 0, hasilnya 0. Ya. Okay. Nah, untuk turunan ke n sampai ke 2n-nya, kita ingin melihat bahwa si turunannya itu merupakan bilangan bulat. Coba kita lihat. Turunan, oke, mungkin kita perlu catat lagi. Si fx-nya itu adalah x pangkat n dikali dengan apa? A min bx pangkat n dibagi dengan n faktorial. Ya. Oke. Nah, berarti kalau kita turunkan f-nya sebanyak k kali ya, dengan k-nya sama dengan lebih besar sama dengan n plus 1 atau n plus 1 sampai 2n. Apa si koefisien dari koefisien dari x pangkat k-nya apa? Tadi menurut apa yang kita turunkan, koefisien pangkat k koefisien x pangkat k-nya adalah apa? Turunan ke k di titik 0 dibagi dengan k faktorial. Oke. Nah, tapi kalau kita lihat lewat ini, si turunan ke k-nya itu adalah bk. Ya. Berarti si turunan ke k di titik 0 sama dengan k faktorial kali bk. Nah, si bk-nya ini
Ini berasal dari kalau kita menjabarkan ekspresi yang di atas, kemudian dibagi dengan n faktorial. Berarti si koefisien BK-nya ini bentuknya itu pasti merupakan berbentuk seperti ini. Berbentuk, BK-nya pasti berbentuk suatu bilangan bulat dibagi dengan n faktorial untuk suatu S bulat. Nah, karena kita nggak yakin bahwa ketika dibagi n faktorial hasilnya masih bulat, ya. Yang jelas bulat dibagi n faktorial. Nah, sekarang si k faktorial yang ini, ya, k faktorial ini k-nya kan lebih besar dari n, ya, n tambah 1, n tambah 2 sampai 2n. Akibatnya apa? Akibatnya kalau kita lakukan k faktorial dibagi n faktorial, hasilnya gimana? Berarti untuk bisa nyampe ke k itu kita harus kalikan dulu dari 1 sampai n, kemudian n tambah 1, n tambah 2 sampai k, ya. Jadi ini bisa kita tuliskan sebagai 1 dot n, kemudian n tambah 1 sampai terakhir k, ya. Kan k-nya minimal n plus 1 dibagi dengan n faktorial dikali dengan s. Nah, berarti di atasnya ada n faktorial, di bawahnya juga ada n faktorial. Nanti kita bisa simpulkan bahwa si turunan ke k dari f di titik 0 itu nilainya merupakan bilangan bulat. Jadi ini bulat. Oke. Jadi tadi kita lihat bahwa kalau kita turunkan sebanyak k kali dengan k-nya dari 1 sampai n-1, ini k-nya dari n. Oke. Kalau dari 1 sampai n-1, turunannya di 0, bulat, dan nilainya sama dengan 0. Kalau dari n sampai 2n, dia juga nilainya bulat. Berarti kita simpulkan bahwa nilai si FK di titik 0 bulat untuk setiap k. Sampai 2n. Ya. Oke. Nah, ini kita masih belum tahu ini argumennya mau dibawa kemana, ya. Tapi kita simpan dulu yang ini juga. Oke. Nah, berikutnya kita akan tinjau fungsi f. Tinjau lagi. Tinjau fungsi fx sin x gitu. Sebentar ya, cek sebentar. Oke, kita tinjau f aksen x sin x dikurang fx plus x. Ini kan kayak gini ajaib gitu. Kenapa kita harus meninjau ini? Kan nggak tahu alasannya, ya. Alasannya buat kita ya biar jalan, tapi mungkin bagi si pembuat bukti ini yang pertama kali, ya entah bagaimana dia inspirasinya bisa ingin meninjau hal ini, ya. Oke. Nah, sekarang kalau kita turunkan hasilnya apa? Jadi hasilnya kayak aturan perkalian f double aksen x sin x kemudian plus f aksen x sin x, sorry, f aksen x plus x. Kemudian yang ini kita turunkan sekarang minus f aksen x cos x minus pas diturunkan jadi min sin, jadi tambah fx sin x. Oke. Nah, yang ini saling menghilangkan, berarti kita dapat f double aksen x ditambah fx
dikali dengan sin X. Tadi kita sudah tunjukkan bahwa F double aksen ditambah F hasilnya F kecil X. Jadi ini sama dengan F kecil X. Oke, nah sekarang apa? Sekarang kita akan integralkan dari 0 sampai pi fx sin x dx. Nah, ini proses menurunkan kita yang barusan kita lakukan ini menunjukkan bahwa si fungsi ini semua itu dia adalah anti turunannya dari fx sin x, atau dia integral tak tentu dari fx sin x. Jadi kalau kita integralkan, ini hasilnya adalah f aksen x sin x dikurang fx cos x dimasukkan tidak 0. Oke, nah ketika dimasukkan pi ke sin, dia hasilnya 0 ya. Jadi nanti kalau dimasukkan ke yang sebelah satunya, kita peroleh f pi ditambah dengan f0. Oke, nah kita akan menggunakan fakta ini tadi untuk menunjukkan bahwa baik f pi maupun f0 bernilai bulat. Ya. Pertama kita lihat bahwa definisi fungsi ini fx ini, ya, kalau x-nya kita tukar dengan pi minus x, maka kita punya fungsi yang sama. Ya. Jadi kalau x ini kita gantikan dengan x min pi, yang ini berubah dengan pi min x. Oke. Maka yang ini berubah jadi pi min x, yang ini berubah jadi x. Artinya fx sama dengan f dari pi min x. Ya. Oke. Nah tadi karena turunan dari ini bernilai bulat untuk setiap k, ya. Sekarang akibatnya turunan ini di titik P bernilai, kan ya ini klaimnya gitu ya, ini juga bulat juga. Kenapa coba? Ya, kan tadi si fx-nya sama dengan f apa? F min x ya. Jadi kalau kita turunkan k kali gini, ya. Nah ini kan sama aja kita pakai aturan rantai ya. Hasilnya adalah f k di pi min x kemudian dikalikan turunan yang dalam sebanyak k kali min 1 kali k. Oke. Sehingga kalau kita substitusikan turunan ke k di titik 0 sama dengan turunan ke k di titik pi. Dikali dengan min 1 pangkat k. Karena ini bulat dan ini bulat, bukan karena itu, karena ini bisa pindah ke sana, jadi kita bisa tuliskan f k pi sama dengan min 1 pangkat k kali f k. Ini caranya kita kalikan dua-duanya dengan min 1 pangkat k. Ya. Ini juga dikalikan dengan min 1 pangkat k. Min 1 pangkat k dikali min 1 pangkat k, ini hasilnya jadi sama dengan 1. Nah, jadi dari sini kita lihat bahwa karena yang ini bulat, berarti turunan ke k di titik P juga merupakan bilangan bulat. Jadi ini berarti bulat. Nah, akibatnya karena apa? Karena f besar itu didefinisikan sebagai ini, ya, f besar ini. Oke. Jadi
kalau kita substitusikan F0, ini kan tadi masing-masing nilai turunannya bernilai bulat. Turunan pertama, kedua, dan selanjutnya. Berarti kalau kita substitusikan X sama dengan 0, setiap sukunya menghasilkan bilangan bulat. Demikian juga kalau kita substitusikan X sama dengan Pi. Setiap sukunya menghasilkan bilangan bulat. Ya, jadi baik F0 maupun Fp, mereka bernilai bulat. Berarti F0 tambah Fp-nya, yang ini merupakan bilangan bulat. Ya, ini bisa hapus. Oke. Lalu kita katakan bahwa ini merupakan bilangan bulat. Nah, sekarang kita tinjau si fungsi fx sin x itu sendiri, ya. Tinjau fx sin x di selang 0 sampai pi. Oke. Nah, tadi fx itu adalah x pangkat n, ada b pangkat n-nya, pi min x pangkat n dibagi dengan n faktorial. Ya. Ini bisa ditulis ulang sebagai b pangkat n, kemudian px kurang x kuadrat pangkat n dibagi dengan n faktorial. Nah, dalam bentuk seperti ini kita bisa melihat bahwa si fx itu mencapai maksimum ketika, atau nilai fx adalah nilai yang sebesar-besarnya ketika yang bagian dalamnya sebesar-besarnya. Nah, sedangkan yang bagian dalam itu adalah parabola. Parabola terbuka ke bawah yang memotong di x sama dengan 0 dan di x sama dengan pi. Ini parabolanya seperti ini. Ini adalah y sama dengan dx min x kuadrat. Sumbu simetrinya di mana? Sumbu simetrinya di tengah-tengahnya, di pi per 2. Artinya apa? Artinya si fx itu mencapai nilai maksimum di berapa? Di x sama dengan pi per 2. Ya. Kemudian dari definisi fx seperti ini, kalau x-nya ada di selang 0 sampai pi, tidak termasuk 0 dan tidak termasuk pi, masing-masing ini merupakan memberikan nilai yang positif. Ya, berarti si fx sin x. Nah, begitu pula dengan nilai sin x, ya. Sin x juga di selang terbuka 0 sampai pi bernilai positif. Berarti si fx sin x ini selalu bernilai positif. Kemudian fx-nya mencapai nilai maksimum di pi per 2. Berarti ini lebih kecil sama dengan pi per 2 dikali sin x. Si sin x-nya sendiri lebih kecil sama dengan 1. Jadi ini lebih kecil sama dengan pi per 2. Oke. Nah, berarti kalau kita integralkan, integral 0 sampai pi fx sin x x, ya, ini lebih besar dari 0. Oke. Kemudian ini tuh nilainya persis sama dengan f0 ditambah fp. Sedangkan integral yang ini, si suku yang ini lebih kecil dari fp per 2. Berarti ini lebih kecil dari integral 0 sampai pi dari fp per 2. Oke. Dan ini nilainya adalah, kita tuliskan, berarti 0 lebih kecil dari ini. Tuh. Lebih kecil dari f0 ditambah fp. Kemudian ini lebih kecil sama dengan dari fp per 2 dikalikan dengan pi. Ya. Nah, fp per 2 berapa? Kita substitusikan aja ke fungsinya. Sini, ya. Jadi b pangkat n, kemudian pi per 2 pangkat n,
Kemudian masukkan X sama dengan pi per 2, juga pi per 2 pangkat N. Ini kali pi yang ini dibagi dengan N faktorial. Nah ini semuanya ada pangkat N ya kan? Ya. Ini semua mau saya tuliskan sebagai katakanlah A besar pangkat N dikali pi per N faktorial. Ya. Nah, bagi Anda yang belajar karet, ya atau ada dua opsi. Kalau Anda nggak yakin, ya kita buktikan. Ini akan menuju ke 0. Ya. Untuk N yang besar, jadi si fungsi fx tadi, si fungsi fx yang mula-mula ini kita bisa definisikan untuk N berapa saja. Nah, untuk masing-masing N, nilai si berapa? Nilai dari F0 ditambah Fp ini selalu lebih kecil dari N. Selalu lebih kecil dari A pangkat N kali pi per N faktorial untuk N yang mana saja. Ya. Nah, nanti kalau setelah saya bisa meyakinkan Anda bahwa ini menuju 0, jadi berarti apa? Kalau menuju 0, kita bisa anggap bahwa pada suatu saat, kalau N-nya cukup besar, si bilangan ini itu bisa lebih kecil dari 1. Ya, maka kita punya statement bahwa kita punya bilangan bulat yang terletak di antara 0 dan 1. Karena kan nggak ada. Ya. Oke. Jadi, nantinya F0 tambah Fp bulat dan terletak di antara 0 dan 1. Padahal nggak ada kan bilangan bulat yang persis terletak di antara 0 dan 1. Bukan 0 dan bukan 1. Ya. Kontradiksi. Jadi yang salah apa? Yang salah adalah di awal sekali. Nah, ini pengandaian bahwa P itu sama dengan A per B. Jadi harusnya si P itu nggak bisa dituliskan sebagai A per B. Jadi P-nya haruslah merupakan bilangan yang tidak rasional. Oke. Nah, jadi seperti itu. Ya, argumennya sangat panjang, tapi ini masih bisa dipahami oleh mahasiswa yang belajar kalkulus semester 1 lah. Ya. Anda mau tunjukkan kenapa ini menuju 0? Nggak yakin? Oke. Kita tunjukkan dengan menunjukkan bahwa deret ini, tinjau deret A pangkat N dikali pi per N faktorial konvergen. Ingat, menurut uji kedivergenan, kalau kita punya suatu deret yang konvergen, maka suku-sukunya menuju 0. Berarti konsekuensinya kalau saya bisa membuktikan bahwa ini konvergen, yang ini, yang di dalam ini, limitnya menuju 0. Dan kita berhasil menunjukkan apa yang kita inginkan di sini. Ya. Oke, gimana caranya? Pakai uji rasio. Kita hitung limit N menuju tak hingga suku ke N plus 1 dibagi dengan suku ke N. Hasilnya adalah limit N menuju tak hingga dari AN plus 1 kali pi dibagi N tambah 1 faktorial dikali dengan flipnya N faktorial A pangkat N dikali pi. Disederhanakan, jadi apa? Kalau disederhanakan jadi limit N menuju tak hingga, ini pangkat N plus 1 di sini pangkat N, jadi tersisa A saja, P-nya habis, kemudian N faktorial dibagi N tambah 1 faktorial adalah N plus 1.
ketika n-nya menunjuk hingga, ini 0. Karena limit rasionya kurang dari 1, berarti si deret ini konvergen. Ya. Karena deretnya konvergen, akibatnya limit n menuju hingga dari I kali A pangkat n dibagi n faktorial sama dengan 0. Ya. Nah, tadi mungkin ada yang belum jelas kenapa bisa jadi kurang dari 1. Kan dia semakin lama mendekati 0. Berarti kalau semakin lama mendekati 0, maka suatu saat dia akan lebih kecil dari 1. Ya, jadi ada suatu n yang membuat ekspresi ini lebih kecil dari 1. Jadi kalau mau dari sini ada katakanlah m sehingga I A pangkat m dibagi m faktorial kurang dari 1. Jadinya nanti bunyinya kalau kita baca dari kiri ke kanan yang ini, ya, maka kita punya 0 lebih kecil dari F0 ditambah F kemudian dianya lebih kecil sama dengan Pi kali A pangkat m per m faktorial, dan si ekspresi ini kurang dari 1. Padahal yang ini adalah bilangan bulat. Jadi kita simpulkan apa yang tadi saya katakan. Jadi kita memperoleh F0 ditambah Fp adalah bilangan bulat yang terletak di antara 0 dan 1. Dan tentunya ini absurd, nggak mungkin. Ya. Oke. Jadi apa yang salah? Yang salah adalah pengandaian di atas tadi bahwa P itu bilangan rasional. Jadi P-nya haruslah irasional. Nah, terkait dengan apa yang ada di judul, bahwa P itu nggak sama dengan 22/7, ya tentunya ini konsekuensi dari ini. Tapi ada soal yang menarik, soal dari Putnam, nanti Anda bisa cek, yang menunjukkan bahwa integral dari 0 sampai 1 dari x pangkat 4 dx ini nilainya 22/7 minggu. Nah, tunjukkan. Nah, dan karena si integrannya itu bernilai positif, asalkan x-nya tidak berada di ujung-ujungnya, maka ini bernilai lebih besar dari 0. Konsekuensinya, maka 22/7 itu lebih besar dari I. Jadi, bukti yang langsung yang menunjukkan bahwa 22/7 itu memang nggak sama dengan I. 22/7 itu lebih besar dari I. Fakta bahwa kita menggunakan 22/7 ini sebagai taksiran ketika kita SD, ya bagian dari proses kita belajar matematika. Oke, mungkin begitu saja. Coba saya cek dulu, kayaknya hari ini rada berat materinya, jadi nggak banyak yang komentar. Ada pertanyaan barangkali bagi yang hadir? Nah, sebenarnya pertanyaan kerasionalan dan keirasionalan ini masih banyak beberapa bilangan yang belum kita ketahui kerasionalan atau keirasionalan. Jadi sebenarnya ya banyak soal-soal matematika yang soalnya mudah dipahami. Ya, artinya tidak usah menjadi expert untuk bisa memahami soalnya, tapi mungkin untuk bisa menyelesaikannya perlu membuat suatu teori baru. Tapi mungkin aja para pakar matematika sebelum kita melewatkan sesuatu, melewatkan sudut pandang tertentu yang misalkan ternyata bisa diselesaikan dengan cara yang sederhana. Sebagai contoh, misalkan
Ini bilangan ini akar 2 pangkat akar 2. Seingat saya masih terbuka. Ya. Terbuka apakah dia rasional atau irasional. Oke. Nah ini kan soalnya mudah dipahami kan. Cuma pengen tahu apakah si bilangan ini bisa dituliskan sebagai A per B ataukah sebagai atau tidak bisa. Itu aja kan. Ya, tapi meskipun soalnya begitu saja, tapi mungkin untuk sampai ke jawabannya perlu effort yang besar. Ya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan ada manfaatnya sesi buku kita kali ini. Tetap selalu bertanya.